Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sekarang ada wabah pandemi, tapi tetap semangat dalam mencari ilmu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman yang ketiga. Pasti sudah pada tahu adik-adik apa itu, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja? Tentu adik-adik sudah pada tahu ya. Yang pertama ada Taurat, kedua Jabur, ketiga Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, harapannya dengan belajar ini gitu ya, adik-adik bisa meyakini seyakin-yakinnya tentang iman kepada kitab-kitab Allah, lalu dapat memahami isinya, lalu mengamalkannya, dan tidak lupa menyampaikan kepada yang lainnya. Nah, di sini juga kita harus bersikap toleransi kepada umat yang menganut kitab-kitab tersebut. Lalu, apa sih tujuan Allah menurunkan kitab-kitab tersebut? Tentu ya, Allah memiliki tujuan gitu. Tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Nah, karena Allah menciptakan manusia, pasti butuh gitu ya, butuh sesuatu untuk mengatur manusia tersebut. Karena manusia itu memiliki akal, memiliki juga hawa nafsu. Lalu manusia juga memiliki kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka harus diatur. Kalau tidak diatur maka akan tercipta kekacauan ataupun kerusakan di muka bumi. Kalau kita melihat surat Al-Jariyat 51-56, di situ diterangkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam kitab-kitab tersebutlah Allah menjelaskan bagaimana semestinya manusia itu berjalan di muka bumi. Oke, nanti kita lanjut ke pembahasan kitab-kitab Allah. Kitab yang pertama diturunkan adalah Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 2, saya bacakan ya. Dan kami berikan kepada Musa kitab yaitu Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil atau pelindung selain aku. Jadi isi kandungan kitab Taurat adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dilarang untuk menyembah patung. Lalu di situ Allah melarang manusia untuk berzina, membunuh, mencuri, menghardik anak yatim, juga harus patuh terhadap orang tua. Itu adalah isi kandungan kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Isi kitab Jabur hanya sekedar nyanyian. Diriwayatkan jumlahnya 150. Isinya yaitu berupa nasihat, ilmu, dan zikir dan doa. Bukti kitab Jabur adalah kitab Allah diterangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Jabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Bukti bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa ada di dalam surat Maryam ayat 30. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, isi kandungan kitab Injil ada yang tertera di samping ini ya di teks. Yang pertama, mengajak manusia kepada tauhid. Yang kedua, menerangkan beberapa hukum. Yang ketiga, mengajarkan hidup dengan juhud. Yang keempat, menjauhkan diri dari kerakusan dan ketampakan dunia. Yang kelima, menerangkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Ini buktinya tersurat di dalam surat Al-Imran ayat 3. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi
Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab yang lain, yang mana kitab-kitab sebelumnya itu banyak dirubah sehingga tidak murni lagi isinya. Nah, Al-Quran dijamin oleh Allah tidak ada manusia yang dapat membuat ayat semisal Al-Quran, dan tidak ada manusia yang dapat merubah isi Al-Quran sampai akhir zaman. Nah, isi pokok Al-Quran ada akidah, ibadah, akhlak, muamalah, juga sejarah, dan banyak yang lainnya. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak ada satu orang pun yang bisa membuat surat ataupun ayat yang semisal Al-Quran. Dan Al-Quran dijamin oleh Allah sampai akhir zaman tidak akan ada yang bisa merubah Al-Quran. Nah, adik-adik, hikmah mempelajari kitab-kitab Allah adalah kita jadi mengetahui untuk apa sih Allah menciptakan manusia gitu. Allah menciptakan manusia itu tadi ya untuk beribadah kepada Allah, dan aturan ibadahnya itu ada di dalam kitab-kitab Allah, dan kitab yang terakhir itu Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Agar kenapa? Agar manusia itu hidup damai, tentram. Karena manusia hidup itu hanya satu, untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kebutuhannya makan, kebutuhannya misalnya cinta atau seks ya. Ketiga, kebutuhannya adalah untuk beribadah atau mencari Tuhan gitu. Nah, di sini Allah memberikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu dengan benar, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Namun Allah tidak memaksa memberikan pilihan kepada manusia. Silakan taat kepada Allah, balasannya surga. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, maka balasannya neraka. Nah, adik-adik, itu saja yang kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.